updating. Ini juga isu yang sebetulnya dari awal di Panselnas saya masih ingat, dan saya kalau Prof Nunuk masih ingat, saya terlalu teriak-teriak itu Pak Danang. Waktu itu ada Bu Juris segala macam. Hati-hati dengan data, gitu. Hati-hati dengan updating data. 193.000 yang tadi disampaikan oleh Prof Nunuk itu salah satunya karena itu. Salah besarnya ya. Salah besarnya itu karena itu sebetulnya. Ada yang sudah honorer, kemudian dia honorer di swasta, misalnya dia tadinya di negeri tapi kemudian sudah pindah ke swasta tapi datanya masih tercatat di negeri. Dan karena dia tercatat di negeri, maka yang bersangkutan bisa ikut seleksi. Mbak Bella, saya akan coba merunut beberapa hal yang tadi disampaikan, mulai dari Pak Lesmana tadi. Kenapa sih Kemenak tidak dilibatkan, atau pada event ini belum diundang? Mungkin dugaan saya karena Kemenak kemarin belum mengikuti seleksi P3K. Itu dugaan saya yang pertama. Sebetulnya seleksi P3K ini kan bukan kita mulai pada tahun 2021 kemarin saja. 2019 sudah kita mulai P3K. Kalau Pak Bah masih ingat, kita sudah memulai, ada 51.000 orang yang lulus dan sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya, sudah yang bersangkutan kemudian sudah ada kontraknya dan segala macam. Itu di 2019 yang lalu. Memang di 2019 itu Kemenak sudah kita undang Pak di Panselnas, tapi datanya nggak siap. Itu persoalannya sebetulnya. 2022 kemarin yang sekarang ini itu juga sama. Kita undang juga. Sekarang teman-teman di Kemenak sedang menyiapkan datanya. Kalau Dapodik itu relatif sudah siap datanya. Jadi relatif, walaupun tadi ada isu yang disampaikan oleh Pak Danang terkait dengan updating. Ini juga isu yang sebetulnya dari awal di Panselnas saya masih ingat, dan saya kalau Prof Nunuk masih ingat, saya terlalu teriak-teriak itu Pak Danang. Waktu itu ada Bu Juris segala macam. Hati-hati dengan data, gitu. Hati-hati dengan updating data. 193.000 yang tadi disampaikan oleh Prof Nunuk itu salah satunya karena itu. Salah besarnya ya. Salah besarnya itu karena itu sebetulnya. Ada yang sudah honorer, kemudian dia honorer di swasta, misalnya dia tadinya di negeri tapi kemudian sudah pindah ke swasta tapi datanya masih tercatat di negeri. Dan karena dia tercatat di negeri, maka yang bersangkutan bisa ikut seleksi. Begitu lulus, ada protes. Protesnya dari sesama guru yang di sekolah negeri itu. Loh, dia kan sudah nggak di sini, tapi datanya ternyata masih di situ. Isu yang lain adalah dia sekarang mengajar di sekolah swasta, kemudian tidak dilepas oleh yayasannya, sehingga nggak bisa diangkat. Ini menjadi isu lagi. Jadi ya mestinya juga mungkin ya, kalau saya sama kalau di pegawai negeri sipil itu, kalau kita mau ikut lelang jabatan misalnya, apakah itu eselon 2 atau eselon 1 di salah satu instansi, maka kita kulon-nuwun dulu sama pimpinan. Boleh nggak saya mendaftar ke situ? Boleh nggak saya ikut lelang di situ? Sehingga nanti diharapkan begitu yang bersangkutan ikut seleksi, lulus seleksi, tidak ada isu kemudian nggak dilepas. Nah, ini menjadi persoalan. Karena mendaftar sendiri, kemudian ada, kalau di pegawai negeri Pak, kalau orang ikut seleksi kemudian tidak ada ikut seleksi apakah JPT Pratama ataupun JPT Madya, tapi tidak ada persetujuan dari pejabat pembina kepegawaiannya, maka dia langsung dicoret. Dia nggak bisa ikut seleksi, karena itu salah satu persyaratan mutlak. Nah, mestinya mekanisme ini juga dibuat seperti itu. Karena kan kita harus memberikan kesempatan yang sama, tetapi jangan sampai nanti begitu yang bersangkutan lulus, terus kemudian nggak bisa ngisi formasi. Atau formasinya kemudian jadi kosong. Nah, ini kembali sebetulnya terkait dengan kenapa tadi saya raise isu terkait dengan data. Karena data ini memang kelihatannya itu sepele, tetapi sebetulnya dampak ke belakangnya itu luar biasa besar. Dan ini yang kalau kita nggak hati-hati, yang potensi-potensi seperti ini akan selalu terulang. Nah, Kemenak itu kemudian secara gentleman mengatakan saya nggak siap karena datanya belum siap untuk itu. Dan kita minta mereka untuk segera membenahi itu. Dan 2022 ini sudah diberikan kesempatan mereka karena datanya juga sudah disampaikan ke teman-teman, karena dikoordinasikan oleh teman-teman Dikbud, karena ini bagian dari guru, datanya kemudian disampaikan ke teman-teman Dikbud.
Dan di dalam rapat-rapat panja dengan Komisi 10 yang saya juga selalu hadir karena mewakili Pak Kepala, itu juga selalu disampaikan. Dan Kemenak juga hadir di situ. Mereka menyampaikan bahwa data kami sudah siap sekarang. Jadi mereka akan, jadi Bapak tolong nggak usah khawatir, akan diikutkan di 2022 ini. Tapi kalau datanya nggak siap, tentu akan menjadi bermasalah nanti di dalam pelaksanaan. Even tadi yang sudah disampaikan baik oleh Pak Endi ataupun saya sendiri juga tadi sudah menyampaikan, ada orang yang sebenarnya lulus tapi kemudian nggak bisa diangkat karena kemudian ada persoalan di belakangnya. Nah, prinsipnya kalau di Panselnas, karena saya juga bagian dari Panselnas, saya kebetulan wakil ketua, kalau di tim pengarah itu saya wakil ketua tim audit teknologi dan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan. Ketuanya adalah asesmennya BRIN. Kita konsen betul dengan itu di dalam Panselnas itu. Dan semua kesempatan harus diberikan sama. Tidak ada kemudian orang yang bisa dibeda-bedakan. Dan itu mandat undang-undang, dari mandat undang-undang 5. Termasuk teman-teman disabilitas. Yang saya masuk ke pertanyaan tadi yang terkait dengan disabilitas. Nah, bahkan waktu Panselnas melakukan hearing dengan teman-teman di kelompok disabilitas, mereka kemudian merasa kuota kami kekecilan kalau 2%. Kami diizinkan untuk berkompetisi di wilayah umum. Kita izinkan, tetapi Anda kemudian tidak mendapatkan afirmasi disabilitasnya kalau Anda berkompetisi di wilayah umum. Nah, kok celakanya kadangkala teman-teman ini sudah berkompetisi di wilayah umum, terus kemudian mintanya afirmasinya disabilitas gitu. Menjadi nggak fair gitu. Kita sudah menyepakati kalau kuota disabilitasnya memang kurang di dalam disabilitasnya, diberikan kesempatan berkompetisi di formasi umum, maka nilai passing grade-nya akan mengikuti passing grade-nya umum. Dan itu sudah disepakati dengan teman-teman di disabilitas. Tapi nyatanya nggak begitu yang ya seringkali memang sudah kalau ada masalah terus kemudian baru protes di situ gitu. Nah, kalau nggak ada masalah kemudian tenang-tenang aja gitu. Nah, kalau nggak ada masalah temannya yang protes gitu tadi. Oh, ini bukan disabilitas nih, kenapa kok dia tiba-tiba ngisi yang disabilitas? Jadi temannya yang dan sekarang ini saya lihat kecenderungan Pak Indi 2 tahun terakhir ini protes itu antar sesama peserta. Jadi bukan lagi menggugat jadi instansi pemerintah ini BKN itu cuma jadikan sebagai mediasi saja atas konflik antar peserta gitu. Nah, kita kemudian telaah lagi datanya, kalau datanya memang kemudian tidak sesuai dengan persyaratannya, ya itu yang kemudian menjadi kita TMS-kan atau kita MS-kan. Jadi kita akan, itu pentingnya kalau kita berbicara di sisi dengan menggunakan teknologi. Kalau kita menggunakan fisik, dokumen fisik, bisa sangat terjadi potensi kemudian datanya dihilangkan atau datanya disobek, kertasnya disobek. Tapi kalau teknologi, kalau datanya dihilangkan, rekodnya akan tercatat di situ siapa yang menghilangkan. Jadi kalau ada apa-apa ya kita bisa menjaga kepastian itu. Itu kira-kira Pak Lesmana terkait dengan tanggapan saya tadi pertanyaan. Terus yang Pak Mukhlis, memang betul Pak, ini yang juga saya sudah sampaikan dari awal. Dan termasuk yang sekarang pun saya ingatkan betul. Hati-hati betul kalau kita mau menetapkan, saya ingatkan berulang kali saya ingatkan di Panselnas ke teman-teman. Ini juga akan ada potensi kalau kita nggak sama-sama memiliki komitmen yang sama terkait dengan penganggaran ini. Kalau dikatakan bahwa anggarannya menjadi tidak terbatas, tentu nggak bisa. Saya kebetulan waktu di Bappenas itu 14 tahun saya di Direktorat Keuangan Negara, Pak. Saya termasuk salah satu yang menyusun postur APBN untuk dokumen perencanaan. Termasuk juga menyusun postur APBN untuk RPJM 5 tahun ke depan. Kita selalu menjadikan anggaran itu, apalagi diikat dengan undang-undang. Di dalam undang-undang itu kan batas maksimum defisit anggaran itu kan hanya 3% pusat dan daerah. Artinya kita tahu bahwa ini ada handicapnya. Bagaimana kemudian kita mengambil prioritas dari yang prioritas? Kalau semua kemudian harus dibiayai, ya nggak mungkin gitu. Kecuali kalau anggaran kita kemudian tak terbatas. Kalau kita sadar betul bahwa anggaran kita terbatas, kalau ini penting dan prioritas bagi teman-teman di daerah, maka seyogianya tentu anggaran-anggaran karena yang lucu bagi saya adalah teman-teman kemudian menganggap teman-teman di daerah ini uangnya tidak ada, tapi terus ngajuin informasi yang lain gitu. Ini kan jadi dilema. Ini sebetulnya yang prioritas apa sih sebetulnya bagi teman-teman di daerah gitu.
Sementara formasi yang lain tadi kemudian diproses cepat. Jadi saya kemudian melihat ini ada sesuatu yang keliru gitu. Kalau cara pandang kita hanya mengatakan bahwa oh ini ada keterbatasan anggaran, oke, kalau kita pegang ada keterbatasan anggaran, seyogianya juga kemudian tidak ada permintaan tambahan atau rekrutmen yang lain. Tapi nyatanya enggak, yang lain kemudian diminta juga untuk diajukan rekrutmen. Padahal yang sudah lulus ini enggak diangkat-angkat. Ini kan kasihan, kita kan jadi menzolimi mereka yang sudah lulus tadi. Itu yang enggak, yang sebetulnya kita sebagai penyelenggara administrasi publik enggak boleh kita lakukan itu. Nah, dan dengan keterbatasan tadilah kemudian teman-teman di Kementerian Keuangan dan teman-teman di Ditjen Keuangan Daerah memberikan ruang untuk melakukan revisi. Nah, persoalan apakah kemudian kalau limitnya kemudian terliwati, ya saya sudah sempat pernah berbicara dengan Pak Isa Dirjen Anggaran ataupun dengan Pak Putra Ditjen Perimbangan Keuangan. Ya kalau itu memang menjadi prioritas dan limitnya kemudian terbatasi, ya kan bisa kita didiskusikan. Bukan kemudian dengan dalam kacamata, oh saya pokoknya nggak ada anggarannya dan pusat harus menambah. Ini yang kemudian menjadi memberatkan bagi teman-teman. Saya juga mencoba untuk menyelami apa sih kendala yang dihadapi oleh teman-teman di Kementerian Keuangan terutama dalam menyiapkan anggaran. Pertama ada batasan. Sekarang kan Perpu mengenai APBN itu sudah dicabut, sudah nggak berlaku lagi karena dianggap COVID sudah enggak. Artinya defisit kita akan kembali harus di bawah 3%. Kalau kemarin mungkin kita agak longgar, tapi longgarnya juga karena untuk penanganan COVID sebagian besar dialokasikan. Karena ini isu internasional yang Indonesia juga akan terdampak dari itu. Maka semua resources kita kemudian difokuskan supaya kita bisa menjadi lebih safe ke depan. Kalau kita sakit kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya dengan posisi keberadaan guru. Kalau SDM-nya guru yang ngajarnya nggak ada, terus kita akan bersedia untuk kehilangan lost generation. Kan nggak seperti itu dalam memandang kita membangun bangsa dan negara ini. Sustainability itu kan harus kita pertimbangkan. Apalagi saya hampir, kalau Pak Endi mungkin pasti baca betul janji kampanyenya kepala daerah. Karena beliau kan dulu di KPPOD yang melihat itu semua. Saya karena di Bappenas saya juga membaca itu sebagian besar, apalagi terutama pada saat kita melakukan rakor Bangpus atau rakor musrenbang. Nah, di situ saya selalu melihat prioritasnya itu adalah pengembangan SDM, tapi nggak terrealisasi begitu dilakukan. Jadi ada inkonsistensi antara yang dijanjikan oleh kepala daerah ataupun calon kepala daerah dengan implementasi di lapangannya. Nah, ini yang mungkin perlu kita sebagai penyelenggara publik betul-betul untuk melihat konsistensi ini. Apakah ini konsisten nggak dengan yang dijanjikan dulu? Dan saya sebetulnya juga sudah pernah menyampaikan Pak Dirjen GTK, Pak Iwan. Mungkin nggak misalnya anggaran pendidikan 20% itu kemudian juga kita alokasikan sebagian untuk belanja guru misalnya. Kalau itu mungkin ini juga akan menjadi solusi untuk misalnya menghadapi persoalan tadi keterbatasan anggaran di dalam APBD-nya masing-masing daerah itu. Tapi ini tentu masih menjadi subjek untuk dikaji oleh teman-teman di Kemendikbud, di Ristek Dikti. Kemudian dari Pak Danang tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Abba, dan saya tadi sudah menyampaikan juga bahwa memang ada persoalan terkait dengan data dan itu harus kita akui. Dan ini bagaimana saya selalu pesan sama teman-teman Dikbud, ya mestinya 2022 ini yang kemarin bermasalah itu sudah harus kita perbaiki supaya persoalan yang sama kemudian tidak muncul lagi atau tidak terulang lagi nanti di pengadaan 2022 itu. Kuncinya di data, Pak. Dan karena saya orang data, saya terakhir di Bappenas sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, saya tahu, dan waktu saya di ekonomi, saya selalu berbicara dengan data. Saya sadar betul kenapa penting data yang baik dan berkualitas. Dan seringkali kita di Indonesia ini menyepelekan itu. Kita baru mau sadar bahwa data itu penting kalau sudah ada perlunya. Oh ini kalau sudah ada urusan protes baru kita lihat datanya. Tapi pada saat kita menyusun perencanaan, seringkali kemudian kita abaikan. Nah, mestinya data itu
kalau teman-teman sering mendengar evidence based policy, maka setiap kebijakan yang dibangun itu basisnya itu harus datanya. Dan apapun kebijakan yang dibangun tadi. Nah, kalau datanya bermasalah, pasti data kebijakan yang dikeluarkan juga akan bermasalah di situ. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.